rame dipergunjingkan publik, yaitu kasus Ben Sukatani. Lagi-lagi terjadi benturan kepentingan hukum antara negara, dalam hal ini kepolisian, dengan masyarakat, atau khususnya netizen dan para pelaku seni di tengah masyarakat. Saya dulu menulis disertasi tentang keamanan negara. Pada waktu itu saya berpikir ini sebenarnya suatu tema yang ketinggalan. Karena pada saat saya menulis disertasi di tahun 2011, 2012, saya berpikir negara kita ini sangat demokratis. Orang bisa ngomong apa saja, orang bisa komentar apa saja tanpa dipidana seperti pada masa Orde Baru. Tapi ternyata tidak. Ternyata justru setelah saya menyelesaikan disertasi, setelah saya tamat, kasus-kasus semacam ini berkaitan dengan keamanan negara masih banyak terjadi. Kasus makar, kasus penghinaan kepada pemerintah, penghinaan kepada presiden, makin lama makin banyak terjadi. Dan banyak yang dibawa ke proses penyidikan, apalagi melalui informasi elektronik, banyak sekali. Dan kasus Sukatani ini adalah yang ramai sekarang. Kenapa ramai? Ihwal ceritanya, yang data yang kita dapatkan dari sumber dari internet, didapatkan bahwa Ben Sukatani ini menyanyikan lagu yang menyindir atau menuding salah satu profesi yang merupakan bagian dari pemerintah, katanya bayar. Nah, ini yang dituding adalah polisi. Nah, lalu kemudian polisi bereaksi dan sempat dipanggil, dan di sekolah pun kemudian dipersoalkan vokalis dan pelaku pertunjukan, yaitu Ben Sukatani, dianggap melakukan penghinaan. Apakah ada tindak pidana dalam hal ini? Nah, ini yang ramai dan terus-menerus. Padahal putusan MK sudah ada melakukan perubahan yang menyatakan bahwa penghinaan itu harus dilakukan secara lisan. Jika penghinaan tidak dilakukan secara lisan, maka itu dianggap bukan sebagai penghinaan. Walaupun sebenarnya putusan MK itu secara signifikan tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena di dalam pasal 310 KUHP itu adalah disebutkan bahwa penghinaan secara tertulis di ayat 2-nya. Di ayat 1 kan tidak disebutkan secara tertulis. Artinya secara argumentatum ad contrario, dia sudah masuk dengan sendirinya kalau lawan dari tertulis adalah lisan. Nah, kalau kita ambil itu sebagai pasal 310. Dalam pasal 310 itu adalah delik aduan. Dan yang ingin dilindungi dalam pasal 310 itu adalah individu, kehormatan orang. Nah, sekarang kan ini kan yang disebut tidak menyebut nama orang. Dan di dalam pasal 310 dia harus konkret. Tuduhan yang bersifat konkret. Kalau ini oke lah, ada tuduhan membayar, tapi kan tidak konkret. Dia tidak bilang ada polisi meminta bayaran di kantor polisi mana, di wilayah mana. Nggak disebut seperti itu. Nama polisinya A, B. Tidak disebut seperti itu. Maka itu nggak bisa dimasukkan dalam pasal 310 KUHP. Apalagi dalam pasal 310 itu ada pengecualian. Kalau itu dilakukan dalam bentuk untuk kepentingan umum atau untuk membela diri, itu tidak merupakan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP. Ini kalau kita ambil pasal 310. Lalu kemudian kalau kita ambil ke pasal 154 misalnya, yaitu menyerang kehormatan atau melakukan pencemaran, rasa permusuhan dan ujaran kebencian atau penghinaan kepada pemerintah, itu sudah dihapus. Pasal penghinaan terhadap pemerintah itu sudah dihapus kalau polisi dianggap sebagai pemerintah. Nah, tetapi tadi kan polisi-polisi yang dituduhnya. Nah, kalau polisi yang dituduh, ini apakah polisi ini person? Tidak disebutkan nama. Jadi, maka 310 nggak masuk. Kalau polisi itu dianggap sebagai lembaga negara atau lembaga pemerintah, ya, sementara pasal 154 sudah dihapus. Ada di dalam kemudian pasal 240 KUHP baru. Pasal 240 KUHP baru itu sebenarnya menghidupkan lagi bunyi pasal 154. Barang siapa menunjukkan permusuhan, kebencian, dan penghinaan kepada badan-badan pemerintah. Nah, tentu polisi adalah termasuk bagian dari badan-badan pemerintah. Tapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kan belum berlaku. Tahun depan baru berlaku. Lalu mungkin pasal 156 ya, 156 KUHP, yaitu kebencian, permusuhan, dan penghinaan kepada suku, agama, ras, atau golongan. Nah, apakah polisi itu golongan? Ya, polisi itu adalah profesi. Nah, apakah golongan yang dimaksud
polisi itu termasuk golongan yang dimaksud dalam pasal 156 KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan bahwa golongan yang dimaksud di dalam pasal 156 atau di dalam Undang-Undang ITE adalah segala entitas di luar suku, agama, dan ras. Nah, kalau suku kan, suku itu ada misalnya suku Melayu, suku Minang, suku Jawa, suku Batak. Kalau agama ya tentu di Indonesia ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Lalu golongan, golongan ini yang ramai perdebatannya. Nah, kalau polisi itu adalah profesi, tentu kan menunjuk kepada orang-orang, sekumpulan orang. Apakah polisi itu masuk sebagai golongan tertentu atau tidak? Ya tergantung tafsirnya juga akan menjadi ramai. Di dalam buku Sunarto Surodibroto tentang KUHP dan beberapa putusan itu sudah ada bahwa partai politik itu dianggap sebagai bagian dari golongan. Nah, tapi kalau profesi tertentu, nah itu bisa dianggap sebagai golongan. Pernah ada dulu kasus ID ya. ID itu adalah organisasi, bisa dianggap sebagai golongan para dokter. Tapi kalau misalnya disebut dosen begini, nah dosen kan ramai itu. Apakah dosen itu profesi, apakah dosen itu golongan? Ya menurut saya lebih cocok dosen itu lebih kepada polisi. Nah jadi agak sulit juga untuk mencari formulasi tindak pidana apa yang dapat diterapkan dalam kasus Ben Sukatani ini. Nah itu kemudian yang terjadi terkait dengan dugaan pasal yang dapat diterapkan. Lalu itu yang jadi satu tadi kasusnya, kedua ini penerapan pasalnya, yang ketiga terkait dengan apakah ada kemungkinan benar itu yang terjadi. Nah, tapi kan itu disinyalir karena menurut saya dia tidak nyebut nama, tidak nyebut tempat, ya sekedar dugaan. Bagi saya menurut saya itu adalah bagian dari kritik saja, walaupun andai kata saya polisi saya marah juga. Andai kata dosen dikata-katain begitu tentu saya marah. Tapi kemarahan itu menurut saya tinggal klarifikasi aja. Kita buktikan bahwa tidak seperti itu. Saya kan juga sering dituding-tuding orang. Saya membayar, terima suap, sering juga dituding orang begitu. Tinggal kita buktikan saja bahwa kita tidak seperti yang dituduhkan. Nah, itu kan ya sinyalemen ya, kritik publik biasalah. Kalau didengarkan pendapat netizen, kayak kita buat channel YouTube ini ya macam-macam juga kadang. Di TikTok, di Facebook, macam-macam orang komentar. Namanya netizen ya. Netizen kan bisa komentar apa saja. Inilah kebebasan kita sekarang. Yang mau nggak mau ya kita harus terima ya. Anggaplah itu sebagai kritik membangun kalau menurut saya. Nah, lalu kalaupun memang itu terjadi, lalu kemudian orang kemudian mengumumkan, ya, dianggap sebagai kritik publik, dianggap sebagai demi kepentingan umum, atau bisa saja itu dianggap sebagai memang penghinaan kalau memang menyangkut pribadi ya. Nah, mengapa? Atau suku, agama, atau ras, atau antar golongan tadi masuk dia sebagai penghinaan. Kenapa? Kita nggak boleh untuk menyebarluaskan kepada umum tentang sesuatu aib yang benar-benar terjadi. Nah, kalau ternyata itu tidak terjadi, ya itu fitnah namanya, masuk ke dalam pasal 311. Nah, terkait bayar-membayar ini, apakah benar terjadi? Ya, saya tidak bisa bilang benar atau tidak, tapi mungkin kita semua dapat merasakan lah ya. Nah, ini juga berkaitan dengan budaya juga ya. Budaya kita ini kan kadang-kadang harus memberi, ketika berurusan, mengucapkan terima kasih. Yang mahasiswa aja kadang ketika ujian kadang-kadang mau bawakan sesuatu kepada dosen. Nah, lalu kita juga ketika berurusan, rasanya tuh kita tidak abdol berurusan itu kalau kita tidak memberikan sesuatu. Nah, ini juga kan merupakan budaya. Dan budaya ini bukan cuma di Indonesia. Di Jepang, di Cina, itu sudah lama. Bahkan di dalam Islam sendiri itu kan memberi hadiah itu adalah suatu kebaikan. Nah, kapan dia menjadi salah? Nah, ini jadi jangan sampai kemudian beri-memberi atau bayar-membayar itu kemudian semuanya digeneralisir sebagai suatu kesalahan. Tidak semua. Kalau misalnya ya KPK sendiri pernah menyatakan ya bahwa kalau pemberian dari anak kepada orang tua, walaupun anaknya itu orang tuanya misalnya saya orang tua, kemudian saya jadi gubernur lah misalnya nih, padahal kan nggak mungkin lah saya jadi gubernur ya, nggak ada jalan ceritanya saya bisa jadi gubernur. Ini misalnya saya jadi gubernur. Lalu kemudian anak saya memberikan saya mobil karena anak saya adalah seorang dokter terkenal misalnya, yang penghasilannya 2 digit sebulan. Gampanglah bagi anak saya membelikan saya mobil kan. Itu bukan gratifikasi. Itu bukan pungli. Nah, ini yang harus juga kita bedakan. Ini merupakan bagian keempat dari poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah walaupun sebenarnya sudah saya bedakan dulu di video yang lalu, beberapa tahun yang lalu, tapi mungkin terkait dengan kasus Ben Sukatani ini, momennya seperti ini ya perlu kita ingatkan kembali ya.
publik bahwa ada perbedaan antara pemberian hadiah, karena pemberian hadiah itu adalah legal dan malah dianjurkan sebagai kebaikan. Dalam pepatah orang Melayu itu ada setawar sedingin selemak manis. Dan pelunak hati itu adalah pemberian hadiah. Nah, tetapi kadang-kadang pemberian hadiah ini dianggap sebagai suap. Nah, kapan dia suap, kapan dia gratifikasi, kapan dia hadiah, kapan dia jadi pungutan liar. Nah, ini beberapa 4 hal yang sepertinya kelihatannya sama tapi berbeda. Nah, kapan dia dianggap sebagai pemberian hadiah? Pemberian hadiah itu kalau dia tidak ada maksud embel-embel apapun. Seperti tadi anak memberikan hadiah kepada orang tuanya. Atau bolehkah mahasiswa memberi hadiah kepada dosennya? Boleh. Kapan? Kalau dia sudah tidak ada urusan lagi sama si dosen. Kalau selagi dia masih bimbingan, dia memberi hadiah, itu salah. Nah, yang boleh itu adalah ketika misalnya suatu saat saya jumpa mahasiswa saya sukses, dia sudah jadi pengusaha misalnya, pengacara terkenal, saking senangnya dia dulu dengan saya, berkesannya sama saya, dia kemudian memberikan saya hadiah. Urusan saya nggak ada lagi sama dia, itu hadiah, legal, sah. Dia tidak ada hubungan dengan jabatan saya sebagai dosen. Nah, itu hadiah legal. Nah, bagaimana dengan gratifikasi? Gratifikasi itu juga hadiah, tapi ada kaitan dengan jabatan. Jadi kalau dibilang, takkan tempua bersarang rendah, kalau tak karena ada berada. Nah, kan gitu dalam pantun. Jadi orang bilang, saya kan ikhlas Pak. Nah, ikhlas itu diukur dari apakah ada kepentingan atau tidak ada kepentingan ketika dia memberi. Nah, biasanya kan orang selalu lagi menjabat. Ya, kita rame-rame itu buat papan bunga. Kalau dia ulang tahun, diulang tahunin, dibawakan kue tar. Nah, ketika dia nggak menjabat lagi, apakah perlakuan itu sama? Kan gitu. Nah, jadi kelihatan bahwa ini tidak ikhlasnya. Ketika dia tidak menjabat, itu tidak lagi diberi. Ketika dia menjabat kan artinya ada apa-apa. Ada udang di balik batu. Nah, ada udang di balik bakwan, kata istilahnya kan. Nah, kalau seperti itu yang namanya gratifikasi. Pemberian hadiah atau janji yang ada hubungan dengan jabatan. Itulah gratifikasi. Yang menurut perkiraan si pemberi, itu akan mempengaruhi kewenangan si penerima. Itu disebut dengan gratifikasi. Nah, pemberinya boleh nggak? Pemberinya nggak boleh juga. Kalau pemberinya bisa dianggap sebagai suap pemberi gratifikasi. Penerimanya dianggap sebagai penerima gratifikasi. Nah, itu salah. Yang pertama tadi nggak salah, itu hadiah. Yang kedua gratifikasi. Karena pemberian itu dianggap tidak wajar dan ada kaitan dengan jabatan. Tetapi jangan keliru juga, itu kan adalah ada batasannya. Ada batasan-batasan tertentu menurut kewajaran umum. Masa pula misalnya membuat papan bunga ketika ada orang ulang tahun, ketika ada pesta pernikahan, ya nggak salah. Batasnya, yang saya dengar itu KPK buat batasan, ada dalam buku saku KPK itu minimal, maksimal itu 1 juta pemberian hadiah seperti itu. Kalau pemberian hadiah yang lebih besar, itu bisa dianggap sebagai gratifikasi. Lalu kemudian suap. Nah, suap itu apa? Suap itu adalah ada akibat hukumnya dari pemberian itu, baik hadiah ataupun janji. Untuk apa? Untuk menggerakkan si penyelenggara negara, si pejabat pegawai negeri, untuk melakukan sesuatu di luar kewajibannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Itu diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu bagi yang memberi. Yang menerima itu diatur dalam pasal 12 huruf A. Yaitu menerima hadiah atau janji, yang dengan hadiah atau janji itu mengakibatkan orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, kalau dia sudah melakukan sesuatu, itu masuk ke dalam pasal 12 huruf B. Pasal 5 ayat 1 huruf B. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Orang itu berbuat dulu, lalu kemudian setelah dia berbuat, baru dikasih hadiah atau janji. Nah, itu juga sebagai bagian dari suap, baik suap pasif maupun suap aktif. Nah, jadi prinsipnya adalah harus ada kausalitas antara pemberian dengan pelanggaran kewajiban. Tapi kalau misalnya seorang datang ke dalam satu kasus, misalnya orang diundang datang dalam rapat paripurna, lalu kemudian rapat paripurna kan kewajibannya, dia datang, lalu setelah dia datang dia dikasih duit. Itu nggak salah secara suap, itu bukan suap namanya. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu sesuai kewajibannya. Nah, maka itu masuk sebagai gratifikasi. Nah, kalau dengan pemberian hadiah itu membuat dia kemudian menjadi tidak datang dalam rapat paripurna,
karena diberikan iming-iming supaya tidak datang rapat paripurna di DPR misalnya. Nah, itu yang disebut dengan suap. Atau misalnya dosen nih misalnya, ada anak yang seharusnya tidak lulus ujian, tapi karena dikasih duit dia jadi lulus, nah itu suap. Tapi kalau dia sudah lulus lalu kemudian dikasih duit, ya itu hadiah. Tapi kalau seharusnya dia lulus tapi kemudian tidak lulus dan diluluskan lalu diberikan hadiah atau janji, nah itu suap juga. Lalu yang keempat adalah pungutan liar. Nah, apa yang dimaksud pungutan liar? Pungutan liar ini atau disebut dengan pemerasan dalam jabatan. Diatur dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau ini, maka orang yang memberi tidak dipidana. Kenapa? Karena orang yang memberi itu adalah korban. Kenapa korban? Karena dia dipaksa. Nah, tentang nomenklatur dipaksa inilah yang kadang-kadang terjadi perdebatan di kalangan penegak hukum. Kadang sering terjadi perdebatan apakah dianggap sebagai paksaan atau tidak. Padahal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan paksaan itu tidak harus bersifat fisik, tapi juga bersifat psikis. Contohnya apa? Nah, saya pernah membedakan contoh begini. Ada kita misalnya berurusan dengan notaris misalnya. Notaris itu kemudian meminta duit kepada kita. Notaris itu kan swasta sebenarnya, tapi dia pejabat publik. Misalnya ini contoh saja ya. Notaris meminta duit kepada orang di luar kewajibannya, di luar honor misalnya. Tapi itu beda. Pengacara atau notaris misalnya meminta uang, itu honor, yaitu legal honor. Tetapi dalam hal begini, yang saya ingin contohkan adalah bahwa ketika kita ada pilihan, yaitu tidak bisa dianggap sebagai paksaan. Misalnya, saya kan ahli pidana. Ada orang minta saya ahli pidana sebagai ahli pidana untuk membantu mereka memberikan pendapat hukum misalnya. Lalu saya menentukan, saya nggak mau kalau dibayar murah, saya bilang. Saya harus dibayar mahal. Ini misalnya, walaupun nyatanya saya nggak dibayar mahal ya. Ya, misalnya saya menentukan bahwa saya harus dibayar mahal. Orang itu tidak terpaksa. Kenapa? Karena dia tidak harus saya. Dia punya pilihan. Ada pilihan lain. Kalau kita sama kayak kita membeli ya. Kita misalnya membeli sama kayak tadi contoh lah, kita beli handphone merek apa gitu, Samsung misalnya. Lalu kemudian menurut kita handphone itu terlalu mahal. Lalu kita beli HP yang lain yang lebih murah. Itu pilihan. Yang dimaksud dengan paksaan itu kita tidak punya pilihan. Mau tidak mau. Misalnya kayak gini. Kita mengurus sesuatu di kantor camat. Saya tinggal di Kecamatan Bina Widya. Lalu petugas di kantor Kecamatan Bina Widya untuk mengurus surat saya, dia meminta duit kepada saya. Itu dalam paksaan saya. Walaupun saya diuntungkan oleh perbuatan itu, nah tetapi itu diuntungkan itu dalam arti saya sudah benar. Nah, kalau saya tidak benar, seharusnya saya tidak cukup syaratnya. Lalu kemudian supaya syaratnya cukup, saya memberi duit kepada dia, saya nyuap. Maka harus dilihat dulu, adakah perbuatan melawan hukum ketika setelah diberikan hadiah atau janji. Kalau perbuatan saya sudah benar, itu namanya saya jadi korban, saya diperas, saya pungli namanya. Itu yang dalam istilah sehari-hari sebagai pungli. Nah, pungli ini terjadi di mana-mana. Ya, tapi oknum ya, nggak semua. Jadi wajar kalau polisi marah, karena itu tidak didominasi oleh oknum di kepolisian. Tapi hampir semua di setiap instansi pemerintahan selalu ada pungli, pungutan liar atau pemerasan dalam jabatan. Orang sudah benar tapi tetap dipungut. Orang sudah punya punya hak untuk datang, tapi kemudian tetap dipungut banyak. Dan ini kemarin saya nonton di TikTok, itu zaman Dendels itu dipungut pajak. Orang sudah bayar pajak, tapi dipungut lagi oleh pejabat-pejabat priayi pribumi pada masa itu, bupati-bupati pada masa itu. Itu pungli, pemerasan dalam jabatan. Kita nggak salah, kita sudah memenuhi syarat. Misalnya kita mau ngurus KTP atau ngurus paspor, syarat kita sudah lengkap. Tapi untuk memperlancar, kemudian petugas meminta duit kepada kita. Nah, itu yang disebut sebagai pemerasan dalam jabatan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus lapor. Tapi itu tadi memang pemahaman penegak hukum juga kadang-kadang berbeda dengan pemahaman penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain. Tapi kalau saya sebagai ahli pidana yang sering diminta pendapat oleh teman-teman kejaksaan, kepolisian, saya sudah sering merekomendasikan bahwa itu adalah pemerasan dalam jabatan. Nah, ketika dia sudah memenuhi semua syarat, tidak ada alasan untuk misalnya kita sudah ikut tes pegawai negeri nih, kita memenuhi syarat, lulus, nilai tes kita baik, tapi kemudian petugas untuk mengeluarkan SK meminta duit kepada kita. Nah, kita memberikan duit itu, kita tidak bisa dipidana. Kenapa? Karena dia memaksa kita. Karena kalau kita tidak memberikan, dia mengancam bahwa SK tidak keluar. Kita tidak punya pilihan. Nah, beda dengan tadi beli barang ya. Kalau beli barang tadi kan kita punya pilihan. Nah, ini kan kita tidak punya pilihan lain. Itu termasuk dalam bagian dalam paksaan. Nah, itu jadi tugas kita apabila kita
mengalami pemerasan seperti itu, kita harus melapor. Satu. Yang kedua, kita jangan biasakan petugas-petugas di kantor-kantor, sikit-sikit kita kasih duit, sikit-sikit kita kasih duit. Nah, itu yang membiasakan. Kadang-kadang kita nggak enak hati kalau nggak kasih duit, merasa nggak enak hati. Inilah masalahnya. Tapi ya memang ini budaya juga kan, susah juga untuk menghilangkan itu. Nah, tapi prinsipnya adalah ada perbedaan antara pemberian hadiah, gratifikasi, suap, dan pemerasan dalam jabatan, atau yang dalam istilah sehari-hari dikenal sebagai istilah pungutan liar. Demikian, semoga dapat dimaklumi, dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.